Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan namanya dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB nomor 73 bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Jemaat yang terkasih, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, sering kali ada orang yang berkata, jadi orang Kristen itu harus menghafalkan berbagai macam hukum, menghafalkan berbagai macam ayat dalam kitab suci. Menghafal itu baik. Tetapi apa gunanya jika kita hanya menghafal tetapi tanpa melaksanakan hukum tersebut, tanpa mengindahkan ayat-ayat tersebut? Tidak ada gunanya. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah dapat melaksanakan hukum yang tertulis dalam ayat tadi yang telah kita baca? Mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan mengasihi diri kita sendiri? Mari kita renungkan. Sepertinya jika kita lihat hal itu jauh dari hidup kita, maka dari itu marilah kita mengaku penyesalan kita dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219 bait yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Bagi Yesus
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintah Tuhan, itulah yang akan dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita. Marilah kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru tersebut dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28 bait yang pertama. Ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatukan hati, menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Engkau telah mengizinkan kami untuk bertemu dengan keluarga kami di rumah kami. Engkau telah memberikan kami kehidupan di hari ini, sehingga kami dapat membuka mata kami, bernafas dan melaksanakan aktivitas harian kami. Kami mengucap syukur. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di GKJ Gandean Solo Timur. Kiranya Engkau berkati para majelis, Engkau berkati para komisi bidang-bidang, para guru sekolah minggu, pemuda remaja, tim ibadah streaming, dan yang lainnya. Engkau berkati supaya hamba-hamba-Mu ini menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam merawat iman kami, sehingga kami dapat menerima keselamatan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh gereja-Mu, GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu berbagai macam pergumulan yang ada, terlebih lagi berhubungan dengan pandemi yang saat ini belum berakhir. Kiranya Engkau dengarkan setiap seruan kami. Engkau tahu ya Tuhan berapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk operasional gereja. Engkau juga tahu apa yang dibutuhkan oleh bidang kesaksian pelayanan untuk mencukupi pelayanannya di bidang untuk para pangrimat yang sudah menjadi tanggung jawab kami semua. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu atas jemaat-Mu GKJ Gandean Solo Timur, supaya gereja ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberkati saudara kami yang mungkin pada hari ini sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan, pemulihan, kesabaran bagi saudara yang merawat. Kiranya Engkau berikan semua. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Ya Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu kesulitan apa saja yang dialami oleh bangsa negara ini. Engkau tahu kapan pandemi akan berakhir,
kami mohon ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari pemimpin kami yang tertinggi seperti presiden, sampai pemimpin di rumah kami masing-masing, kepala rumah tangga kami, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, dan keluarga kami mendapatkan keselamatan, kecukupan, kebahagiaan yang berasal dari Engkau. Kami memohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kiranya Kau juga berkati anak-anak kami yang sedang dalam proses meniti karir, menyelesaikan tanggung jawab belajarnya. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai. Bagi anak kami yang sedang mencari tempat untuk belajar, tempat perkuliahan, kiranya juga Engkau sertai. Kami memohon ya Tuhan, berkati kami, para orang tua yang membiayai studi anak kami ini. Kami memohon, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang dikumpulkan hendaknya segera diserahkan kepada pamong setempat supaya tetap diserahkan pada gereja, atau juga dapat dikirimkan, ditransfer melalui rekening yang sudah tercantum. Dasar kita mengumpulkan persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam pengumpulan persembahan ini dapat diiringi dengan kidung jemaat nomor 393, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatukan hati, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menguatkan kami untuk mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami selama ini. Maka dari itu ya Tuhan, kami ingin menunaikan tanggung jawab kami sebagai orang percaya dan sebagai warga gereja, yaitu mengumpulkan persembahan sebagai wujud bakti kami kepadamu dan kepada gereja kami. Kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau juga berkati para pamong yang mengumpulkan persembahan, Kau berkati juga bendahara yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini berdaya guna untuk pelayanan gereja kami. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau akan menyertai saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kekuatan supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu dan akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia dialah mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini ialah mengalirkan kasih. Tentunya kasih yang dialirkan ialah kasih dari Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengalirkan kasih dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya mengalirkan kasih itu? Tentu saja tidak lain tidak bukan ialah kita melaksanakan firman Tuhan, menepati hukum kasih dalam hidup kita, itu namanya mengalirkan kasih. Tetapi apakah itu mungkin dalam hidup kita? Bukankah itu sulit kita laksanakan? Ya, mungkin beberapa dari kita akan mengatakan itu sulit, itu tidak mungkin dan sebagainya. Tetapi saudara, tenanglah. Janganlah khawatir. Mengapa? Sebab Gusti Allah ora sari. Gusti Allah ora sari. Tuhan tidak akan pernah tertidur. Lalu apa maksud dari Tuhan tidak pernah tidur? Gusti Allah ora sari. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21, Yesus berkata kepada para murid, para rasul, sewaktu dia akan pergi, menjanjikan dia akan mengirim seorang penolong. Dunia tidak akan mengenal penolong tersebut, dunia tidak akan menerima penolong tersebut. Tetapi para muridlah yang mengenal dan yang menerima penolong itu. Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa siapapun yang mengasihi dia pasti akan melaksanakan firman yang ia utarakan selama ia hidup. Nah, berbicara mengenai penolong, siapakah penolong itu? Siapakah dia? Kalau dalam kebudayaan Jawa, kepercayaan kejawen, itu adalah istilah kakang kawah adi ari. Orang-orang Jawa yang masih memegang kepercayaan kejawen itu mengakui bahwa sang kakang kawah inilah yang akan menolong seseorang tersebut dalam melaksanakan hal-hal yang sulit, dalam melewati segala macam pencobaan, rintangan dalam hidupnya. Itu jika dalam kepercayaan kejawen. Lalu kita sebagai orang Kristen, siapakah yang menjadi penolong kita? Siapakah ia? Dalam bahasa Yunani, dalam teks Alkitab, penolong itu seringkali disebut para
Parakletos, atau juga sering kali kita sebut dengan Roh Kudus. Lalu apa fungsi dari penolong itu? Bagaimana cara Sang Penolong itu bekerja, menolong kita orang-orang percaya, menolong para rasul, menolong para hamba-hambanya yang menjalankan firman Tuhan atau mengarungi kehidupannya sehari-hari. Bagaimana Sang Penolong itu bekerja? Parakletos. Ia akan bekerja dalam 3 hal. Hal yang pertama, ia akan menjadi seorang pendamping. Hal yang kedua, Sang Parakletos ini, penolong ini akan tetap menjadi penolong. Hal yang ketiga, Sang Parakletos, penolong ini akan menjadi seorang pembela. Itulah cara kerja Sang Penolong, Sang Parakletos. Itulah yang akan ia lakukan sewaktu akan menolong kita. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman ada 3 cobaan, hambatan, rintangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, cobaan yang pertama, kita akan ditinggalkan teman, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan oleh saudara. Kita akan mengalami suatu kesepian, kita akan ditinggalkan. Yang kedua, kita akan dicelakai. Dalam hidup pasti pernah ditinggalkan, kedua pernah dicelakai. Yang ketiga, tentunya dalam hidup bersosial kita akan berdekatan dengan yang namanya fitnah. 3 hal ini yang akan menjadi tantangan dalam hidup kita. Ditinggalkan, dicelakai, dan difitnah. Nah, dalam 3 hal ini Sang Penolong juga akan bekerja. Sang Penolong, Parakletos, akan segera bertindak sewaktu kita ditinggalkan, sewaktu kita dicelakai, sewaktu kita difitnah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita semua mengalami suatu rasa kesepian, kesendirian, tidak punya teman, tidak punya siapapun untuk bergantung. Tetapi ingatlah, salah satu kerja Sang Penolong Parakletos ini adalah sebagai seorang pendamping. Ia akan hadir dalam hidup kita, mendampingi kita sehingga hati kita merasakan damai. Dalam bahasa Jawa kita akan merasakan ayem karena merasa diayomi. Jika kita merasa ditinggalkan, kita merasa sendiri. Sewaktu ada seseorang yang akan mencelakai kita atau kita dalam keadaan yang sulit, yang tidak mungkin dapat kita keluar dengan kemampuan kita sendiri, saat itulah Sang Penolong juga akan datang. Ia akan menjadi penolong yang akan membantu kita, membantu kita untuk keluar dari masalah tersebut, supaya kita dapat memasuki posisi aman, tidak masuk dalam posisi celaka, tetapi kita memasuki posisi aman sehingga celaka itu tidak datang pada kita. Lalu sewaktu dalam hidup bersosial, mungkin kita pernah salah berucap, kita bilangnya A, tetapi seseorang menerimanya B, menangkapnya B. Lalu orang tersebut memfitnah kita dengan berbagai macam tuduhan. Nah, disitulah Sang Penolong pun juga akan datang membela kita. Sang Penolong akan selalu bersama-sama dengan kita. Sang Penolong akan selalu ada di pihak kita dengan satu syarat. Sang Penolong akan selalu ada
jikalau kita tetap melaksanakan firman Tuhan. Sang penolong akan tetap ada, Parakletos ini akan ada dalam hidup kita jikalau kita mengasihi Dia. Barang siapa yang mengasihi Dia, kita pun, seseorang tersebut yang mengasihi itu harus melaksanakan perintahnya. Percayalah, Gusti Allah ora sari. Amin. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Engkau berjanji akan memberikan kami penolong supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dan dapat bertahan dalam situasi yang cukup sulit. Kami mengucap syukur. Maka dari itu ya Tuhan, bantulah kami supaya kami dapat tetap setia kepadamu. Ya Allah kami, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua, karena sebentar lagi setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai, Engkau tuntun, dan Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Bait yang pertama sebagai nyanyian pengutusan kita. Kasih Tuhan mengiringmu. Mari. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.